Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Kylian Mbappe baru saja mencatatkan pencapaian besar bersama tim nasional Prancis. Dalam laga melawan Ukraina, ia mencetak gol ke-51 dan menyamai catatan legenda Arsenal, Thierry Henry. Hanya berselang beberapa hari, Mbappe kembali menjebol gawang Islandia dan resmi melewati rekor sang legenda Barcelona, naik ke posisi kedua daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Les Bleus. Kini, hanya Olivier Giroud yang masih berada di atasnya dengan 57 gol. Mbappe menegaskan, ia belum puas. Masih banyak yang harus dilakukan. Saya ingin terus maju sampai posisi teratas, ucapnya dengan penuh ambisi. Sang superstar juga menekankan bahwa fokus utamanya adalah membawa timnas Prancis meraih prestasi tertinggi, sebelum kembali menatap tantangan bersama Real Madrid. Akhir pekan ini, Mbappe dijadwalkan tampil melawan Real Sociedad. Namun, karena baru saja menjalani jadwal internasional yang padat, ia kemungkinan akan memulai dari bangku cadangan. Xabi Alonso sudah menyiapkan rotasi, dan pemain seperti Vinicius Junior dan Rodrigo yang lebih segar diprediksi bakal jadi pilihan utama sejak awal laga. Dengan mental juara dan rekor baru yang sudah ia pecahkan, perjalanan Mbappe bersama Prancis dan Real Madrid jelas masih jauh dari kata selesai. Real Madrid sempat dibuat khawatir ketika David Alaba ditarik keluar lebih awal saat membela Austria melawan Bosnia. Bek veteran itu meninggalkan lapangan pada menit ke-77 karena kram di kedua kakinya, setelah sebelumnya tampil konsisten sepanjang laga. Alaba memberi isyarat pergantian sambil melakukan peregangan, namun keluar dengan tenang tanpa terlihat cedera serius. Meski begitu, Madrid akan tetap melakukan pemeriksaan medis setibanya ia di Valdebebas. Menurut laporan, masalah yang dialami Alaba lebih ke arah kelelahan otot ketimbang cedera besar. Ia memang belum lama ini kembali bermain intens setelah jeda cukup panjang, sehingga kram wajar terjadi. Kabar ini sedikit melegakan, tapi Xabi Alonso akan tetap berhati-hati mengatur pemulihan sang bek. Dengan jadwal padat di La Liga dan Liga Champions, Madrid tak ingin mengambil risiko yang bisa membuat Alaba benar-benar absen lama. Meski diperkirakan pulih dengan cepat, Alaba kemungkinan tidak akan langsung dimainkan saat melawan Real Sociedad akhir pekan ini. Fokus utama klub adalah memastikan ia benar-benar fit sebelum kembali jadi bagian dari rotasi pertahanan Los Blancos. Real Madrid TV kembali meluncurkan kritik pedas kepada wasit La Liga, kali ini lewat data statistik. Dalam laporan terbarunya, saluran resmi klub menyoroti ketidakadilan jumlah kartu kuning antara Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid. Menurut klaim mereka, Barcelona dan Atletico justru lebih jarang mendapat kartu meski melakukan jumlah pelanggaran yang sama, bahkan lebih tinggi. Madrid TV menilai ada perbedaan mencolok. Barcelona hanya butuh 3,4 pelanggaran agar lawan mereka mendapat kartu kuning, sementara Real Madrid harus menunggu hingga 13,4 pelanggaran. Tak berhenti di situ, mereka juga menyoroti angka pelanggaran yang dilakukan sebelum pemain sendiri mendapat kartu. Hasilnya, pemain Barca bisa melakukan hingga 11 pelanggaran sebelum diganjar kartu, sedangkan pemain Madrid langsung kena kartu setelah rata-rata 7,3 pelanggaran. Saluran resmi klub menyebut situasi ini sebagai skandal nyata dan penghinaan terhadap sepak bola. Mereka bahkan menegaskan ada sesuatu yang sangat mencurigakan dalam pola wasit, apalagi Madrid sempat kehilangan keunggulan klasemen atas Barcelona dalam 3 laga beruntun musim lalu. Sekali lagi, Real Madrid TV menggunakan platformnya untuk menekan opini publik, menyuarakan keyakinan bahwa wasit terus memihak rival terbesar mereka. Legenda Real Madrid, Raúl González, belum menutup pintu untuk kembali ke klub sebagai manajer di masa depan. Setelah 6 tahun menangani Castilla, Raúl kini beristirahat dari proyek kepelatihan, namun tetap optimis bahwa kesempatan besar akan datang. Dalam sebuah podcast, Raúl memuji Gonzalo Garcia, penyerang muda yang pernah ia asuh di Castilla. Ia menilai dirinya memberi dorongan terakhir sebelum Gonzalo menembus tim utama dan tampil gemilang bersama Real Madrid. Raúl juga bercerita tentang tantangan memimpin skuad muda, di mana setiap pemain merasa pantas mendapat tempat. Baginya, pengalaman membentuk generasi muda yang kini bersinar di divisi utama adalah hal yang luar biasa.
Meski saat ini belum terikat proyek baru, Raul menyebut Real Madrid tetaplah rumahnya. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Saya tahu saya akan kembali lagi pada waktu yang tepat." Untuk sekarang, warisan Raul di Castilla masih terasa lewat banyak talenta yang ia dorong menuju level tertinggi. Masa depannya mungkin belum pasti, tapi bagi fans Madrid, pintu kembalinya sang legenda selalu terbuka. Mantan wonderkid Real Madrid, Jesse Rodriguez, buka-bukaan soal perjalanan karirnya. Dalam wawancara dengan El Chiringuito TV, Jesse mengaku pernah hampir diusir dari Madrid setelah insiden panas lawan Atletico. Ia bahkan menanduk wasit karena frustrasi, tapi Florentino Perez turun tangan dan menyelamatkannya dari pemecatan. Tak hanya itu, Jesse juga menceritakan pengalamannya dengan Kylian Mbappe saat di PSG. Ia mengungkap, Mbappe sejak dulu sudah bermimpi main di Madrid demi meraih Ballon d'Or. Bahkan Jesse sempat bilang langsung kepadanya, "Kalau mau menang Ballon d'Or, kamu harus ke Madrid." Jesse juga mengingat nasihat Cristiano Ronaldo yang selalu mendorong pemain muda lebih fokus. Meski pernah dimarahi habis-habisan di ruang ganti, CR7 tetap jadi sosok mentor penting baginya. Kini, meski karirnya jauh dari ekspektasi awal, kisah Jesse tetap jadi bagian menarik dari sejarah Real Madrid. Real Madrid musim lalu kekurangan bek tengah karena badai cedera. Namun musim ini, situasinya terbalik. Xabi Alonso justru punya 5 bek top, Dean Huijsen, Eder Militao, Raul Asensio, David Alaba, dan Antonio Rudiger. Persaingan ketat ini membuat posisi Rudiger, yang sebelumnya nyaris tak tergoyahkan, kini benar-benar terancam. Sejak awal musim, Rudiger baru sekali tampil. Ia absen pada laga perdana karena skorsing, kemudian bermain melawan Oviedo, tapi justru duduk manis di bangku cadangan saat Madrid menghadapi Mallorca. Pulihnya Militao dan Alaba jelas menjadi ancaman, tapi yang paling mencolok adalah kepercayaan Alonso kepada Dean Huijsen. Bek muda berusia 20 tahun itu tampil solid, membuat Alonso berani menjadikannya pilihan utama, bahkan di atas para veteran. Meski begitu, Rudiger masih jadi andalan di timnas Jerman asuhan Julian Nagelsmann. Ia bermain penuh pada 2 laga internasional terakhir, membuktikan kualitasnya di level tertinggi. Namun di Madrid, realitanya berbeda. Alonso ingin membangun masa depan dengan kombinasi bek muda dan yang paling konsisten. Artinya, Rudiger harus siap menerima peran baru, bukan lagi starter tetap, melainkan sosok berpengalaman yang memberi stabilitas saat dibutuhkan. Musim ini akan jadi ujian besar bagi Rudiger. Apakah ia bisa merebut kembali tempatnya, atau harus rela memberi jalan bagi generasi baru di Santiago Bernabeu? Real Madrid dikabarkan serius mengincar bek Tottenham, Mickey van de Ven, pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut laporan Fitch Hages, performa impresif bek Belanda itu di Premier League membuatnya masuk dalam radar Los Blancos. Sejak bergabung dari Wolfsburg pada 2023, Van de Ven langsung jadi andalan Spurs. Bermitra dengan Christian Romero, ia dikenal kuat dalam duel, cerdas dalam posisi, dan punya kecepatan luar biasa yang membuatnya jadi salah satu bek terbaik liga. Tak heran Real Madrid melihatnya sebagai solusi jangka panjang untuk lini belakang mereka. Los Blancos ingin mempersiapkan regenerasi pertahanan, mengingat David Alaba dan Antonio Rudiger mulai menua. Awalnya Madrid sempat memantau Romero, tapi kini fokus mereka beralih pada Van de Ven yang dianggap lebih cocok dengan proyek masa depan klub. Namun, transfer ini tidak mudah. Tottenham memasang harga sekitar 80 juta euro untuk melepas sang bek, sementara kontraknya masih panjang. Selain itu, faktor riwayat cedera juga bisa menjadi pertimbangan serius bagi Real Madrid. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!